Dunia tengah berguncang. Sebuah serangan besar-besaran dilancarkan Iran dan berhasil meluluh lantakan salah satu bandara utama Israel. Dalam hitungan jam, 15 jet tempur hancur, 50 pesawat sipil musnah, dan lebih dari 30.000 orang dilaporkan tewas. Armada udara Israel nyaris tak tersisa. Ini bukan sekadar serangan, ini adalah pukulan telak yang mengguncang stabilitas kawasan Timur Tengah dan dunia. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana Iran bisa melancarkan serangan sebesar ini? Dan apa dampaknya terhadap eskalasi konflik yang sedang memanas saat ini? Sebelum kita masuk ke pembahasan lengkapnya, pastikan kalian like video ini sebagai bentuk dukungan untuk konten informatif seperti ini. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak ketinggalan update-update penting dari channel ini. Tulis di kolom komentar asal kota kalian dari mana saja. Kita lihat seberapa luas jangkauan video ini dan dari mana saja penonton yang peduli akan isu-isu besar dunia. Pagi itu, langit di atas Israel tampak seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda peringatan, tidak ada alarm, tidak ada bayangan ancaman di radar militer. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, hanya beberapa menit, keadaan berubah drastis. Iran melancarkan sebuah serangan udara besar-besaran, langsung mengarah ke titik paling vital dalam sistem pertahanan udara Israel. Bandara militer dan sipil utama yang selama ini menjadi pusat aktivitas penerbangan sekaligus operasi militer. Serangan ini bukan serangan biasa. Ini adalah salah satu serangan paling mematikan dan menghancurkan dalam sejarah konflik modern Timur Tengah. Menurut laporan yang beredar, 15 jet tempur Israel hancur total, 50 pesawat lainnya, baik militer maupun sipil, musnah dalam ledakan dahsyat yang meluluh lantakan hanggar dan landasan pacu. Namun yang lebih tragis, lebih dari 30.000 orang dilaporkan tewas. Sebagian besar adalah personel militer, teknisi, kru bandara, hingga warga sipil yang berada di sekitar lokasi saat ledakan terjadi. Ledakan besar, kobaran api, dan asap pekat menyelimuti kota. Sirene tak henti-hentinya, meraung, ambulans berdatangan dari segala penjuru, dan warga berhamburan menyelamatkan diri. Beberapa saksi mata menyebutnya sebagai kiamat kecil yang datang tanpa peringatan. Sistem pertahanan udara Israel, yang dikenal sebagai salah satu yang tercanggih di dunia, nyaris tak bereaksi. Serangan Iran melibatkan teknologi canggih. Rudal balistik jarak jauh, drone bunuh diri, hingga serangan elektronik yang diduga melumpuhkan sistem radar dan komunikasi militer Israel hanya dalam hitungan detik. Pertanyaannya pun mencuat. Bagaimana bisa Iran, negara yang selama ini berada di bawah tekanan sanksi internasional dan pengawasan ketat intelijen global, mampu menyiapkan dan melancarkan serangan sebesar ini? Apakah ini sebuah kelalaian intelijen? Atau justru pertanda bahwa kekuatan militer Iran kini telah memasuki babak baru, jauh lebih berbahaya dan terorganisir dari yang selama ini diperkirakan? Satu hal yang pasti, dunia sedang berada di ambang krisis baru. Serangan ini bukan hanya pukulan besar bagi Israel, tetapi juga sinyal kuat bahwa kawasan Timur Tengah kembali memasuki masa paling tidak stabil dalam 2 dekade terakhir. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ini baru permulaan. Untuk benar-benar memahami mengapa Iran berani melakukan serangan terbuka yang begitu besar ke jantung pertahanan Israel, kita tidak bisa hanya melihat peristiwa ini secara terpisah. Ini bukan serangan spontan. Ini adalah puncak dari gunung es, hasil dari ketegangan panjang, kebencian ideologis, dan konflik geopolitik yang telah membara selama lebih dari 40 tahun. Permusuhan antara Iran dan Israel dimulai secara terbuka sejak tahun 1979, saat revolusi Islam menggulingkan pemerintahan Syah yang sekuler dan pro-Barat, lalu digantikan oleh rezim Islamis di bawah Ayatollah Khomeini. Sejak saat itu, Iran memutus semua hubungan diplomatik dengan Israel, menyebut negara Yahudi itu sebagai entitas penjajah yang harus dihapuskan. Dalam pidato-pidato resminya, para pemimpin Iran menyebut Israel sebagai setan kecil, dan Amerika Serikat sebagai setan besar. Sebaliknya, Israel melihat Iran sebagai ancaman eksistensial. Ancaman ini bukan hanya karena retorika politik, tetapi juga karena tindakan nyata Iran di kawasan. Iran mendanai dan melatih berbagai kelompok milisi bersenjata yang secara terang-terangan memusuhi Israel, seperti Hizbullah di Lebanon dan kelompok militan di Gaza. Iran juga aktif dalam perang di Suriah, membantu rezim Bashar al-Assad sekaligus memperkuat posisinya di perbatasan utara Israel. Selama dekade terakhir, konflik antara keduanya telah berubah bentuk menjadi perang bayangan.
Iran mengembangkan program nuklirnya, sementara Israel melakukan segala cara untuk menggagalkannya, termasuk sabotase fasilitas nuklir, pembunuhan ilmuwan nuklir Iran, hingga serangan siber besar-besaran seperti yang dikenal dengan kode Stuxnet. Dunia internasional, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, berusaha menengahi melalui perjanjian nuklir JCPOA, namun bahkan itu pun tidak menghentikan ketegangan. Israel terus melakukan serangan udara ke konvoi senjata dan pangkalan Iran di Suriah. Di sisi lain, Iran membalas secara tak langsung melalui serangan roket oleh milisi pro-Iran dan bahkan dugaan serangan terhadap kapal tanker milik Israel di perairan internasional. Konflik ini terjadi di banyak medan, mulai dari darat, udara, laut, hingga ruang siber. Namun, semuanya masih berada dalam batas-batas tertentu hingga sekarang. Serangan langsung Iran ke bandara utama Israel menandai babak baru yang lebih berbahaya. Ini bukan lagi perang bayangan. Ini adalah serangan terbuka yang mengindikasikan bahwa Iran merasa cukup percaya diri secara militer, diplomatik, dan politik untuk menantang Israel secara langsung di hadapan dunia. Lalu, apa yang memicu eskalasi ini ke level paling berbahaya dalam sejarah konflik mereka? Apakah karena tekanan dalam negeri Iran yang meningkat? Ataukah karena adanya celah geopolitik yang dianggap bisa dimanfaatkan, seperti melemahnya dukungan internasional terhadap Israel, atau konflik internal di kawasan yang membuat Israel kurang siaga? Yang jelas, serangan ini bukan sebuah insiden terisolasi. Ini adalah pesan. Pesan yang jelas dari Teheran ke Tel Aviv, bahwa era ketegangan diam-diam telah berakhir, dan Iran siap masuk ke panggung konfrontasi terbuka. Dunia kini menahan napas, menunggu respons dari Israel, dan menunggu apakah ini adalah awal dari perang besar yang selama ini hanya berada di ambang. Serangan dimulai pada dini hari, sekitar pukul 13.15 waktu setempat. Saat sebagian besar wilayah Israel masih dalam keadaan tidur, langit di atas wilayah pusat, tempat bandara utama militer dan sipil berada, tiba-tiba dipenuhi cahaya. Bukan cahaya fajar, melainkan kilatan ledakan, teriakan siren, dan dentuman keras yang mengguncang seluruh kota. Iran melancarkan serangan dalam 3 gelombang, dalam apa yang disebut oleh para analis militer sebagai serangan terkoordinasi berlapis. Gelombang pertama terdiri dari puluhan rudal balistik jarak menengah yang diluncurkan dari wilayah Iran Barat, dan beberapa titik di Suriah serta Irak, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai basis milisi pro-Iran. Sasaran utama adalah bandara militer utama Israel, yang juga memiliki fasilitas sipil. Bandara ini bukan hanya tempat lepas landas jet-jet tempur, tetapi juga pusat logistik militer, pusat kontrol radar, dan gudang amunisi. Dalam waktu kurang dari 5 menit, beberapa titik vital di area itu terkena langsung. Ledakan masif menghantam menara kontrol, hanggar pesawat, dan bunker bawah tanah tempat penyimpanan sistem senjata. Api langsung membesar, hanya selang 10 menit. Gelombang kedua dimulai. Kali ini, Iran meluncurkan puluhan drone kamikaze, drone yang dirancang untuk meledak saat menghantam sasaran. Drone-drone ini dilaporkan terbang rendah untuk menghindari radar dan menyasar sisa-sisa infrastruktur yang belum hancur. Dalam hitungan menit, sistem komunikasi di bandara lumpuh total. Jet-jet tempur yang belum sempat diterbangkan hancur di darat. Beberapa pilot bahkan tidak sempat keluar dari ruang persiapan ketika gelombang ledakan ketiga terjadi. Gelombang terakhir adalah kombinasi rudal berpemandu presisi dan serangan siber. Sistem pertahanan rudal Israel seperti Iron Dome dan David's Sling sempat aktif. Namun menurut laporan awal, mereka hanya mampu menghadang sebagian kecil dari serangan. Beberapa sumber menyebut bahwa sistem-sistem itu mengalami gangguan teknis akibat serangan siber simultan yang dilancarkan Iran ke jaringan kontrol militer. Hasilnya total kehancuran. 15 jet tempur Israel, termasuk jenis F-16 dan F-35, dilaporkan hancur atau rusak parah sebelum sempat mengudara. 50 pesawat lainnya, sebagian besar transportasi militer dan pesawat sipil, tidak sempat dievakuasi. Seluruh landasan pacu mengalami kerusakan berat, membuat aktivitas penerbangan di bandara tersebut lumpuh total. Namun yang paling tragis adalah jumlah korban jiwa. Dalam waktu kurang dari 30 menit sejak serangan dimulai, lebih dari 30.000 orang dilaporkan tewas atau hilang. Banyak dari mereka adalah staf bandara, personel militer, dan warga sipil yang tinggal atau bekerja di sekitar area tersebut. Tim penyelamat yang dikerahkan beberapa jam kemudian menghadapi kesulitan besar karena puing-puing bangunan dan risiko ledakan lanjutan dari amunisi yang tersisa. Serangan ini begitu cepat, begitu terorganisir, dan begitu mematikan hingga
Banyak pengamat militer menyebutnya sebagai serangan paling presisi yang pernah dilakukan Iran secara langsung dalam sejarah konflik regional. Hal ini bukan hanya menunjukkan kemampuan ofensif Iran, tapi juga celah besar dalam pertahanan Israel yang selama ini dikenal tak tertembus. Pertanyaannya kini, bagaimana bisa serangan sebesar ini tidak terdeteksi sebelumnya? Di mana peran intelijen? Dan mengapa sistem pertahanan Israel gagal merespons secara efektif, padahal serangan dilakukan dalam jumlah dan skala sebesar ini? Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, sebuah serangan terkoordinasi dari Iran mengubah wajah bandara utama Israel menjadi ladang kehancuran. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis, strategis, dan politis. Dampaknya begitu luas dan belum sepenuhnya dapat dihitung. Namun dari apa yang sudah diketahui hingga saat ini, kehancuran yang ditimbulkan sangat besar, bahkan melampaui prediksi terburuk para analis militer internasional. Armada udara tak bersisa militer Israel menderita kerugian terbesar dalam satu serangan sejak Perang Yom Kippur tahun 1970 sistem. 15 jet tempur, termasuk beberapa F-16 dan bahkan setidaknya 2 unit F-35, pesawat tempur siluman generasi kelima, hancur saat masih berada di hanggar. Beberapa belum sempat dipersiapkan untuk lepas landas. Laporan sementara menyebutkan bahwa sejumlah jet lain rusak berat akibat gelombang ledakan dan pecahan rudal, menjadikannya tidak layak terbang. Tak hanya itu, 50 pesawat lain, mulai dari pesawat angkut militer, drone pengintai, hingga pesawat sipil yang kebetulan sedang terparkir di area bandara, ikut hancur. Ini adalah kerugian logistik besar. Pesawat angkut adalah tulang punggung distribusi pasukan dan peralatan ke wilayah konflik. Dengan hancurnya puluhan unit ini, Israel kehilangan sebagian besar kemampuan mobilitas udaranya secara instan. Kehancuran infrastruktur bandara-bandara, yang menjadi sasaran merupakan salah satu pusat operasi strategis. Landasan pacu utama runtuh akibat hantaman langsung rudal balistik. Menara kontrol ambruk, sistem radar dan komunikasi terbakar. Fasilitas penyimpanan senjata, bahan bakar, dan pusat komando juga tak luput dari kehancuran. Menurut laporan Citra, satelit terbaru, lebih dari 70% area bandara kini tidak dapat digunakan. Pembersihan puing-puing dan perbaikan kemungkinan akan memakan waktu berbulan-bulan, jika tidak lebih lama. Korban jiwa dan dampak kemanusiaan. Namun kerugian terbesar, tentu saja adalah manusia. Lebih dari 30.000 orang dilaporkan tewas, termasuk personel militer, teknisi, petugas bandara, serta warga sipil di sekitar area. Banyak korban tewas akibat ledakan langsung, namun sebagian besar lainnya meninggal akibat runtuhnya bangunan, kebakaran besar, dan ledakan sekunder dari gudang amunisi. Tim penyelamat masih bekerja keras di lokasi hingga saat ini. Beberapa bagian bandara belum bisa dijangkau karena risiko ledakan lanjutan. Ribuan keluarga masih belum mendapat kabar tentang anggota mereka yang bekerja atau berada di wilayah tersebut. Rumah sakit di kota-kota terdekat mengalami lonjakan pasien secara ekstrim. Sistem layanan medis darurat kewalahan, bahkan beberapa rumah sakit harus mengubah lorong-lorong dan tempat parkir menjadi ruang darurat untuk menangani korban luka. Dampak psikologis dan kepercayaan publik. Serangan ini mengguncang kepercayaan publik Israel terhadap sistem pertahanan negaranya. Iron Dome, David's Sling, dan berbagai sistem anti-rudal lainnya selama ini menjadi simbol keamanan nasional. Namun kali ini mereka gagal, dan masyarakat menyaksikan kegagalan itu secara langsung. Ketakutan kini menyebar. Bandara yang selama ini dianggap sebagai salah satu tempat paling aman, kini terbukti bisa dihancurkan. Warga mempertanyakan, jika pusat militer bisa diserang seperti ini, bagaimana dengan kota-kota lain? Bagaimana dengan pusat pemerintahan, pusat tenaga listrik, atau bahkan reaktor nuklir mereka? Tekanan global dan kesiapsiagaan yang terganggu, Israel kini berada dalam posisi yang sulit. Selain kerugian langsung, mereka juga kehilangan posisi strategis penting. Bandara ini merupakan titik kunci dalam rantai pasok militer dan operasional udara. Kehancurannya akan menghambat respons militer Israel untuk waktu yang tidak sebentar. Lebih dari itu, serangan ini memberi pesan kuat kepada dunia bahwa Iran kini memiliki kapabilitas militer yang mampu menembus wilayah paling dilindungi di kawasan. Ini akan memicu ketakutan di negara-negara tetangga, terutama yang menjalin aliansi dengan Israel atau Amerika Serikat. Dengan dampak sebesar ini, satu pertanyaan besar kini menggantung di udara. Apa langkah Israel berikutnya? Apakah akan ada pembalasan yang sama besar? Ataukah tekanan dari komunitas internasional akan mendorong mereka ke meja diplomasi, meskipun harga yang harus dibayar sudah sangat mahal? Serangan besar-besaran yang dilancarkan Iran ke jantung pertahanan udara Israel tidak hanya mengguncang Tel Aviv, tetapi juga mengguncang dunia.
Dalam waktu kurang dari 24 jam, krisis ini menjadi sorotan utama di semua pusat kekuasaan global, Washington, Moskow, Beijing, London, Berlin, dan tentu saja di markas besar PBB, New York. Seluruh dunia kini menyadari ini bukan sekadar konflik regional. Ini adalah titik nyala yang bisa membakar seluruh kawasan, bahkan dunia. Perdana Menteri Israel muncul di layar televisi nasional beberapa jam setelah serangan terjadi. Dengan wajah tegang dan suara gemetar menahan amarah, ia menyebut serangan Iran sebagai aksi terorisme negara terbesar di abad ke-21. Ia bersumpah akan membalas dan menyatakan bahwa Israel kini berada dalam status siaga, perang penuh. Kabinet Keamanan segera menggelar rapat darurat. Sejumlah opsi dibahas, mulai dari pembalasan langsung ke situs-situs militer Iran, hingga kemungkinan penyerangan skala penuh ke Teheran. Mobilisasi pasukan cadangan dimulai. Jet-jet tempur yang masih tersisa dipindahkan ke pangkalan alternatif. Sistem pertahanan diaktifkan di seluruh negeri. Israel sedang bersiap untuk sesuatu yang besar, sangat besar. Namun di tengah kesiapan militer itu, ada pula suasana duka dan tekanan politik dari dalam negeri. Ribuan keluarga korban menuntut jawaban. Bagaimana sistem pertahanan nasional bisa gagal total? Ada desakan untuk penyelidikan terbuka. Ada juga tuntutan agar pemerintah menahan diri dan tidak membuat keputusan gegabah yang bisa memperburuk situasi. Sebagai sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat segera memberikan pernyataan dukungan penuh. Presiden Ali Yasser menyebut serangan itu sebagai eskalasi yang sangat berbahaya dan menyatakan bahwa hak Israel untuk membela diri tidak dapat diganggu-gugat. Armada militer Al-Qassam di Timur Tengah diperintahkan untuk siaga penuh. Kapal induk dan sistem pertahanan tambahan digerakkan mendekati kawasan Laut Tengah dan Teluk Persia. Namun di balik dukungan itu, ada kekhawatiran besar di Washington. AS tidak ingin terseret dalam perang langsung dengan Iran, terutama di tengah situasi global yang sudah memanas akibat konflik di Ukraina dan ketegangan di Asia Timur. Para diplomat atau SAI mulai bekerja keras di belakang layar, menghubungi sekutu, menekan Iran melalui jalur diplomatik, dan mencari cara agar krisis ini tidak berkembang menjadi perang regional skala penuh. Rusia dan Tiongkok, dua kekuatan besar lain di dunia, bersikap hati-hati. Rusia mengecam kekerasan, namun tidak secara langsung menyalahkan Iran. Ini bisa dimengerti, Iran adalah salah satu sekutu strategis Rusia di kawasan, terutama dalam konflik Suriah. Moskow menyerukan penahanan diri dari kedua pihak dan meminta agar Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat. Tiongkok juga mengambil posisi serupa. Beijing menyerukan deeskalasi dan dialog, namun tidak menunjukkan sikap tegas membela Israel. Seperti biasa, mereka lebih mementingkan stabilitas ekonomi dan aliran energi dari kawasan Timur Tengah. Tapi jelas, serangan ini membuat Tiongkok khawatir terhadap ketidakpastian geopolitik yang bisa mengganggu perdagangan global. Negara-negara Arab memberikan respons yang sangat beragam. Beberapa negara seperti Suriah dan Lebanon secara diam-diam menyambut serangan ini sebagai pembalasan atas agresi Israel selama bertahun-tahun. Sementara negara lain yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, menyatakan keprihatinan atas eskalasi, namun tidak menyalahkan Iran secara langsung. Arab Saudi berada di posisi paling rumit. Di satu sisi, mereka punya hubungan tidak langsung dengan Israel dalam melawan pengaruh Iran. Di sisi lain, tekanan opini publik dalam negeri membuat mereka harus berhati-hati. Riyadh menyerukan agar semua pihak menahan diri dan membuka ruang dialog. Namun, sikap diam mereka juga dibaca sebagai isyarat bahwa mereka tidak akan terburu-buru mendukung Israel secara terbuka. Sidang darurat dan seruan damai, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat hanya beberapa jam setelah serangan. Sekretaris Jenderal PBB mengecam kekerasan, tetapi tidak dapat mengeluarkan resolusi tegas karena perbedaan tajam antara anggota tetap Dewan Keamanan. Dunia internasional menghadapi dilema klasik. Semua pihak menyerukan perdamaian, tetapi tak satu pun mampu menghentikan mesin perang yang kini sudah mulai bergerak. Situasi kini sangat genting. Dunia melihat dua negara besar yang selama ini berperang, dalam bayang-bayang kini berhadapan langsung di medan terbuka. Reaksi dari masing-masing kekuatan besar dunia menunjukkan betapa rumitnya kepentingan geopolitik yang terlibat. Dan yang lebih mengkhawatirkan, jika Israel memutuskan untuk membalas dengan skala yang sama, apakah Iran akan menahan diri, ataukah ini akan menjadi awal dari perang besar yang sudah lama dikhawatirkan banyak pihak. Perang yang tidak hanya melibatkan dua negara, tetapi bisa menyeret seluruh kawasan, bahkan dunia.
Ketika asap mulai menghilang dari reruntuhan bandara dan sirene perlahan mereda, dunia kini mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar serangan militer. Ini adalah titik balik. Serangan ini telah mengubah peta konflik Timur Tengah. Selama puluhan tahun, Iran dan Israel saling mengintai, saling mengancam, saling menyabotase, namun semuanya terjadi dalam diam. Kini, diam itu telah pecah. Israel, yang selama ini dikenal dengan keunggulan teknologinya, dominasi udaranya, dan sistem pertahanan berlapis, telah menunjukkan sisi rapuhnya. Bandara utama lumpuh. Jet-jet tempur dihancurkan bahkan sebelum sempat lepas landas. Sistem pertahanan gagal mendeteksi dan mencegat gelombang serangan. Satu serangan tunggal menguah keseimbangan. Iran, di sisi lain, telah mengirimkan pesan ke seluruh dunia bahwa mereka bukan hanya bicara, mereka siap bertindak. Serangan ini menunjukkan tingkat perencanaan, koordinasi, dan keberanian yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya oleh Teheran. Dunia yang selama ini menganggap ancaman Iran hanya retorika, kini terpaksa mengakui kemampuan nyatanya. Namun, yang paling mengerikan dari semua ini bukan hanya kehancurannya, melainkan ketidakpastian yang ditinggalkannya. Apa langkah Israel selanjutnya? Akankah mereka membalas? Jika ya, apakah pembalasan itu akan memicu reaksi berantai dari sekutu Iran seperti Hizbullah di Lebanon, milisi di Irak, atau bahkan pemerintahan Suriah? Akankah ini menjadi awal dari perang besar di Timur Tengah yang melibatkan kekuatan global, AS, Rusia, dan negara-negara Arab? Di sisi lain masih ada pertanyaan moral dan kemanusiaan yang menganga 30.000 orang tewas dalam satu malam. Bandara berubah menjadi kuburan massal. Anak-anak kehilangan orang tuanya. Rakyat kehilangan rasa aman. Apakah perang ini akan membawa solusi atau hanya menciptakan lingkaran dendam baru yang tak pernah selesai? Dunia sedang berdiri di tepi jurang. Langkah berikutnya dari Israel dan Iran akan menentukan apakah kita akan jatuh ke dalam perang besar atau kembali ke meja diplomasi meski dengan harga yang sangat mahal. Yang pasti, sejarah kini sedang ditulis, dan kita semua sedang menyaksikannya, detik demi detik.